Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita Jemaat Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi mengadakan ibadah Sabat melalui live streaming, dan saudara ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan atau ambil bagian di dalam kebaktian yang biasa kita selenggarakan. Kalau setiap hari Sabtu kita mengadakan ibadah Sabat, tapi kalau hari ini kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, itu karena kita meresponi secara positif apa yang disarankan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, untuk seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Diharapkan untuk lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, dan beraktivitas di rumah, menghindari aktivitas di luar rumah, termasuk ibadah. Jadi kalau hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, ini satu anugerah, masih bisa beribadah. Tetapi di lain hal saya mau katakan buat kita, ini juga pelajaran buat kita. Ketika kita masih ada kesempatan untuk beribadah, bersekutu bersama-sama, gunakan dan manfaatkan kesempatan yang baik itu. Karena akan datang waktunya di mana saudara dan saya kita tidak bisa beribadah oleh karena berbagai macam alasan. Hari ini kita akan mulai kebaktian Sabat kita, saudara-saudara, dan saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan datang kepada Bapak Yahweh, mohon kepada Bapak Yahweh untuk Bapak Yahweh mencurahkan Ruach HaKodes di tengah-tengah kita. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh praise be found in you, Shalom.
masuk sana, bawa saya masuk, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana, sembah Dia. Kami menyembahmu Bapa, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Fill me again, Father. Oh, penuhi kami kembali dengan Roh Kudus. Penuhi kami. We need more and more of you. I need more and more of you. Fill me again with the power of Holy Spirit. Oh, Rabakanda Rabasiri Wiki Rabakanda. Come, Holy Spirit. Fall in this place. Oh, Rabakanda Rabasiri Biki Rabakanda Rabasana. Oh, Rabaki Rabakanda Rabasiri Biki Rabakanda Rabasiri. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, you dwelling blessed, thirsty, thirsty. I come after your sword, my joy, my reward. Your love restoring my soul, restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you.
none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all names, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabakandara Basili Bikira Bakandara. Baru katanya Helu Melek Olam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapak yang selalu menyertai kami. Hari ini kami nyatakan bakti kami kepadamu Bapa. Hari Sabat yang Kau perintahkan untuk kami kuduskan. Kami memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Kami menyembah Engkau Bapak Yahweh. Engkau sungguh sangat amat baik. Oh, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur, segala kemuliaan hanya bagimu. Dalam Adon Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita yang berkati katakan amin bersama. Amin. Kemuliaan Bapak Yahweh. Ya, silakan duduk saudara. Seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita, kalau kita masih diberi kesempatan untuk masuk dalam persekutuan seperti ini, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Bapak Yahweh, itu anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Karena akan datang waktunya, ya, sekalipun sekarang kita ibadah di rumah masing-masing, jangan kecewa. Saudara harus tetap bersyukur, harus tetap bersukacita. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, ini masih ada kesempatan. Ini anugerah yang masih Bapak Yahweh berikan kepada saudara dan saya. Ya, ini juga merupakan satu pelajaran tadi seperti yang tadi saya katakan. Ya, ketika saudara dan saya masih punya kesempatan yang luas, yang besar untuk saudara dan saya menyatakan bakti kita kepada Bapak Yahweh, jangan pernah sia-siakan. Ya, semaksimal yang bisa saudara dan saya kita lakukan, datang, ya, muliakan Dia, agungkan Dia dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan buat kita memuji dan menyembah Bapak Yahweh. Jadi kalau hari ini tidak seperti Sabat yang lalu, saudara-saudara, yang lalu-lalu, hari ini kita ibadah Sabat di rumah kita masing-masing, ya, sebagai bentuk respon positif kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang bijaksana, yang baik, yang dewasa, kita harus taat kepada apa yang diperintahkan, kepada apa yang ditetapkan oleh pemimpin negara ini, oleh Bapak Presiden kita. Ya, saya sedih saudara-saudara ketika saya mendengar, membaca banyak pemimpin umat, ya, sepertinya kecewa ketika harus off dalam ibadah 2 minggu ke depan. Ya, mereka lupa kalau saudara dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Ini Yesua yang ngomong loh saudara-saudara. Ya,
Yesus berkata begini, kalau engkau melihat si pembinasa keji berdiri di tempat kudus, seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel, hendaklah para pembaca mengetahuinya, maka kalian yang berada di Yudea, larikan diri ke pegunungan. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, saudara-saudara. Ya, melarikan diri. Kita harus menghindari dari segala hal yang bisa mencelakakan kita sebelum waktunya. Dan bukan itu saja, Yesus juga berkata, kalau kamu dianiaya di satu kota, pergilah ke kota yang lain. Karena aku berkata, sebelum engkau menyelesaikan tugasmu di setiap kota di Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi kalau kita ada dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudara, yuk kita belajar melihat, belajar mengerti apa sebetulnya yang terjadi. Kalau saudara ingat kembali apa yang pernah Bapak Yahweh izinkan terjadi ketika Bapak Yahweh ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Firaun menahan-nahan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, maka Bapak Yahweh memutuskan untuk menurunkan 10 tulah. Dan itu bukan dari setan, saudara-saudara. Ada banyak kita berpikir, ada banyak kita yang berkata bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah karena perbuatan si Lucifer. Kita terlalu cepat dalam membuat pernyataan. Ya, kita lupa bahwa apa yang pernah Bapak Yahweh izinkan terjadi atas Mesir. Bagaimanapun saudara-saudara, karena Israel sempat ada di Mesir 430 tahun, maka ketika Bapak Yahweh menurunkan tulah ke atas Mesir, khususnya tulah pertama sampai dengan ke-9, maka bangsa Israel pun ikut mengalami apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi saudara dan saya jangan merasa kecewa ketika ini terjadi, dan kita cuma sekedar membatasi diri untuk mencegah agar COVID-19 tidak cepat tersebar. Kita mengurangi pergerakan COVID-19. Ya, saudara, ikuti apa yang disampaikan dan disarankan yang dinyatakan oleh pemerintah. Saudara dan saya, kita diberi hikmat oleh Bapak Yahweh untuk bagaimana memikirkan, bagaimana merenungkan semua peristiwa, semua pernyataan-pernyataan, semua artikel-artikel yang beredar. Saudara bisa baca, saudara bisa dengar, saudara bisa lihat, dan saudara renungkan. Minta hikmat dari Bapak Yahweh. Hari ini, saudara-saudara, di sahabat kita hari ini, maka parasa hari ini, pembacaan kitab suci hari ini, Torah diambil dari Keluaran pasal 35. Kitab Torah, saya akan bacakan Torah dari Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 38. Torah pasal Keluaran 35 ayat 1 sampai dengan 38. 35 ayat 1 sampai 38. Ayat 1 sampai 35. Keluaran 35 ayat 1 sampai pasal 38 ayat 20. Jadi kita baca Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai dengan 35 saja. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka,
Inilah firman yang diperintahkan Yahweh untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ayat 3, Panji, kita bergantian ya. Kita bergantian aja baca. 3 Pak Panji, terus 4 Foni, 5 Pak Regen, 6 Oma, 7 Rea. Terus bergantian aja berpilih. Ayo ayat 3. Ayat 3. Kamu tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu pada hari Sabat. Dan 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Yahweh. Bunyinya, ambillah bagi Yahweh persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Tiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Yahweh, emas, perak, tembaga. ayat 6 ya. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga. Minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Dan batu kristopras dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Ayat 10. Dan setiap orang yang berhikmat hatinya di antara kamu, biarlah datang dan mengerjakan semua yang telah Yahweh perintahkan. Ayat 11. Tabernakel itu kemahnya dan tedungnya, pengaitnya dan papannya dan palang-palangnya, tiang-tiangnya dan alas tumpuannya. 12. Tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian, dan tabir penudung. Meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya, dan minyak untuk penerangan. Dan mesbah dupa dan tongkat-tongkat pengusungnya dan minyak urapan dan dupa wewangian dan tirai pintu sebagai pintu masuk tabernakel. 16. Mesbah persembahan bakaran dan panggangan tembaga yang ada padanya, tongkat-tongkat pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana dan alas tumpuannya. Layar-layar pelataran, tiang-tiangnya dan alas-alas tumpuannya dan tirai gerbang pelataran. Patok-patok tabernakel dan patok-patok pelataran dan tali-talinya. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Dan pergilah seluruh jemaat Bani Israel dari hadapan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan kudus kepada Yahweh untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Dan datanglah mereka pria-pria bersama wanita-wanita, setiap orang yang murah hati. Mereka membawa gelang dan anting-anting dan cincin dan perhiasan emas. Segala macam orang yang mengayun-ayunkan
emas kepada Yahweh. Dan setiap orang yang padanya didapati benang nila dan ungu dan kirmisi dan lenan halus dan bulu kambing dan kulit domba jantan yang dicelup merah dan kulit lumba mereka datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Dan semua wanita yang mengangkat hatinya, dengan keahlian mereka memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata kristopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan rempah-rempah dan minyak untuk penerangan dan untuk minyak urapan dan untuk dupa wewangian. Setiap pria dan wanita Bani Israel yang berkobar hatinya untuk membawa sesuatu berkenaan dengan setiap pekerjaan yang telah Yahweh perintahkan untuk melakukannya dengan perantaraan Musa. Mereka telah membawa persembahan sukarela bagi Yahweh. Berkatalah Musa kepada Israel, lihatlah, Yahweh telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, Dan telah memenuhinya dengan roh Elohim, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan untuk merancang peralatan guna bekerja dengan emas, dengan perak, dan dengan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan dia telah menaruh di dalam hatinya untuk mengajar ia dan Aholiab anak Ahisak sama dari suku Dan. Dia telah melimpahi mereka dengan hikmat yang dalam untuk mengerjakan setiap pekerjaan pemahat, dan yang merancang dan yang merenda berbagai warna dengan benang nila dan dengan benang ungu, dengan benang kirmisi dan dengan lenan halus, dan yang menyulam, yang melakukan setiap pekerjaan, dan yang merancang segala peralatan. Untuk Aftara diambil dari kitab Nabi Yeskiel pasal 45 ayat 16 sampai Yeskiel 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 16 dari Yeskiel pasal 45 saya akan bacakan, dan terus sampai Yeskiel pasal 46 ayat 1 sampai dengan 18. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan pada pemimpin akan ada persembahan bakaran dan persembahan sajian dan persembahan curahan pada hari-hari raya dan pada bulan baru dan pada hari-hari Sabat dan pada semua pertemuan-pertemuan keluarga Israel. Dia sendiri akan mengolah persembahan penghapus dosa dan persembahan sajian dan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian untuk mengadakan penebusan atas keluarga Israel. Beginilah firman Yahweh Elohim. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam akan mengambil darah dari persembahan penghapus dosa itu dan mengoleksikannya pada tiang pintu tempat suci dan pada keempat sudut tepian pada mezbah serta pada tiang pintu gerbang pelataran bagian dalam. Dan demikianlah harus engkau lakukan pada hari ke-7 pada bulan baru,
karena orang yang sesat dan karena orang yang bebal, dan engkau harus mengadakan penebusan di bait itu. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruskah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Dan pada hari ketujuh hari raya itu ia akan mengolah persembahan bakaran bagi Yahweh, 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercacat celah setiap hari selama 7 hari itu, dan untuk persembahan penghapus dosa seekor anak kambing jantan setiap harinya. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu, dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan, dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Dan pada bulan ke-7 pada hari yang ke-15 bulan itu, pada hari raya dia akan mengolah seperti ke-7 hari itu, sebagaimana persembahan penghapus dosa, sebagaimana persembahan bakaran, sebagaimana persembahan sajian, dan sebagaimana minyak. Ayat 1. Persembahan utama. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, gerbang pelataran bagian dalam yang menghadap ke timur akan ditutup selama 6 hari kerja. Namun pada hari Sabat dan pada hari bulan baru gerbang itu akan dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Yahweh di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan pada hari bulan baru. Persembahan bakaran yang harus raja bawa kepada Yahweh pada hari Sabat ialah 6 ekor anak domba yang tidak bercacat celah dan seekor domba jantan yang tidak bercacat celah. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada hari bulan baru, seekor lembu jantan muda yang tidak bercacat celah dan 6 ekor anak domba dan seekor domba jantan, semuanya tidak bercacat celah. 1 eva untuk 1 ekor lembu jantan dan 1 eva untuk 1 ekor domba jantan. Dia akan mengolahnya sebagai persembahan sajian, dan untuk anak-anak domba sebagaimana kemampuan tangannya, dan 1 hin minyak untuk 1 eva. Kalau raja hendak Ketika pemimpin itu akan masuk, ia akan masuk melalui jalan gerbang serambi, dan melalui jalan itu ia akan keluar. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan kerajaan yang tetap berkumpul di hadapan Yahweh dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Dan ketika mereka masuk, raja ada bersama mereka, dan ketika mereka keluar, ia akan keluar. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan, dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Dan ketika raja itu mengolah persembahan sukarela, persembahan bakaran atau persembahan pendamaian,
sebagai persembahan sukarela kepada Yahweh. Seseorang akan membuka baginya gerbang yang menghadap ke timur, dan dia akan mengolah persembahan bakaran dan persembahan pendamaiannya seperti yang telah dilakukan pada hari Sabat, dan dia akan keluar dan gerbang itu akan ditutup setelah dia keluar. Dan engkau akan mengolah persembahan bakaran setiap hari kepada Yahweh. Seekor anak domba berumur 1 tahun yang tidak bercacat celah, dari pagi sampai pagi engkau akan mengolahnya. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 efa tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, jika raja itu memberikan suatu pemberian kepada anak-anak laki-laki dari milik pusakanya, itu menjadi milik anak laki-lakinya. Itu adalah milik mereka di dalam kepemilikannya. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan pemimpin itu tidak akan mengambil warisan rakyatnya dengan menindas mereka dari milik pusaka mereka. Dia membuat anak-anak lelakinya mewarisi milik pusakanya, sehingga umatku masing-masing tidak akan diserahkan dari milik pusakanya. Ya, sebagai penutup Brit Kadasar diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan 11 dan 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 18. Saya bacakan 2 Korintus 9 ayat 6 dan kita bergantian seterusnya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Masing-masing memutuskan seperti apa yang ada di dalam hatinya, bukan karena duka atau karena keterpaksaan, sebab Elohim mengasihi pemberi yang gembira. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Sebagaimana telah tertulis, Dia telah membagikan, Dia telah memberikan kepada orang-orang miskin. Kebenarannya tinggal tetap untuk selamanya. Dan Dia yang menyalurkan sepenuhnya benih bagi yang menabur dan roti sebagai makanan, kiranya Dia menyalurkan dan melipat gandakan benih kamu, dan kiranya Dia menumbuhkan buah-buah kebenaran kamu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Yahweh oleh karena kami. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya baca ayat 11 dan kita bergantian seterusnya sampai 18. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dan jika di atas fondasi ini seorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami, Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan seorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Jika pekerjaan seseorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan sedemikian rupa, namun seperti melewati api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dari bait Yahweh dan bahwa roh Yahweh diam di dalam kamu? Ayat 17 saya baca, 18 kita bersama-sama ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Elohim, maka Elohim akan membinasakan dia. Sebab bait Elohim adalah kudus dan bait Elohim itu ialah kamu. 18 kita bersama-sama. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ya, diberkatilah mereka yang mendengar, membaca Devar Yahweh dan melakukannya dalam hidupnya. Jadi Parasa hari ini berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan apa yang kita miliki, terutama hidup kita, waktu kita. Ya, ini penting saudara-saudara, karena ketika kita tidak belajar untuk bagaimana mempersembahkan apa yang kita miliki, yang ada di sekitar kita, yang ada dalam hidup kita, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, uang, ya, harta dan sebagainya, apalagi nyawa, maka itu akan menjadi kendala buat saudara dan saya ketika kita ada di akhir zaman. Dan kita ini sedang ada di akhir zaman. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Yom Yahweh, hari Yahweh itu sudah diambang pintu. Apa itu Yom Yahweh? Apa itu hari Yahweh? Yom Yahweh adalah hari di mana Bapak Yahweh mencurahkan murkanya, menumpahkan murkanya atas bumi. Ya, dan kita sudah belajar kapan Yom Yahweh itu terjadi. Kapan Yom Yahweh? Kapan Yahweh menumpahkan 7 cawan murkanya ke atas bumi ini? Yaitu setelah malaikat ke-7 meniup sangkakala yang terakhir, sangkakala ke-7. Nah, kalau kita baca saudara-saudara, ya, sangkakala yang terakhir yang ke-7 itu ada di Wahyu pasal 11, maksud Wahyu pasal 10. kita ulangi sedikit lagi saudara, supaya kita betul-betul paham, betul-betul mengerti apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kronologisnya kita ngerti. Wahyu pasal 10 ayat 7 dikatakan, tetapi pada waktu sangkakala dari malaikat ke-7, ya, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7. Jadi malaikat yang ke-7 otomatis meniup sangkakala yang ke-7, yang terakhir. Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim. Nah, keputusan rahasia Elohim apa? Di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52 mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, waktu zaman Paulus menyampaikan informasi kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan suatu rahasia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tapi ketika Yohanes mendapatkan pewahyuan, ya, di situ dikatakan maka akan genaplah keputusan rahasia. Jadi jaraknya memang nggak terlalu lama pernyataan itu. Pada Yohanes dikatakan genaplah keputusan rahasia. Rahasianya apa? Paulus mengatakan sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, ada kata mati dan diubah. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir.
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati. Nah, ada kata mati. Ada kalimat orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya. Mati dibangkitkan ya ke dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah menjadi apa, saudara-saudara? Dari tubuh yang dapat binasa menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, seperti yang terjadi pada Yesua. Tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh kemuliaan, adalah tubuh yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, itu terjadi ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala yang ketujuh, yang terakhir. Di ayat selanjutnya dikatakan di 1 Tesalonika. Di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Adon sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Hamasia akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Adon di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Adon. Ha-Adon. Ya, jadi ayat-ayat yang baru saja kita baca itu saling melengkapi. Jadi kalau saudara dan saya kita merenungkan, maka kita akan sedikit mendapat gambaran tentang kronologis, bahwa ketika malaikat terakhir membunyikan sangkakala, itu tanda cawan murka Yahweh akan ditumpahkan ke atas bumi. Tetapi yang luar biasa, saudara dan saya, kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka Yahweh. Ya, kita tidak ditetapkan untuk mengalami, Ya, jadi kita tidak akan mengalami yang namanya murka Yahweh. Tapi karena murka Yahweh itu ditumpahkan pada saat sangkakala yang terakhir, dan Adon Yesua datang ke dalam dunia juga pada saat sangkakala yang terakhir, ya, sangkakala yang terakhir. Artinya kita harus melewati yang namanya meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai 5, meterai 6, dan selanjutnya sangkakala 1, sangkakala 2, sangkakala 3, sangkakala 4, sangkakala 5, dan sangkakala 6. Itu berisi semua hal yang Bapak tumpahkan dari sama itu. Jadi setiap kali meterai dibuka ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi di dalam dunia. Jadi kita akan melewati masa-masa itu, saudara. Itulah yang disebut masa kesukaran besar. Ya, kita masih ada di dalam dunia. Kita akan melewati itu. Kita akan bahkan mungkin mengalami yang seperti itu. Tapi untuk mengalami murka Bapak Yahweh, ya, kitab suci mengatakan bahwa kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Yahweh. Nah, jadi itu yang harus saudara dan saya kita pahami dulu. Jadi jangan berkata bahwa kita akan terbebas dari masa kesukaran besar. Dulu kita punya paham seperti itu. Kita akan lepas dari masa kesukaran besar. Ya, tapi ketika kita ngerti bahwa Yesua datang pada saat sangkakala terakhir dibunyikan, setelah sangkakala terakhir dibunyikan, ya, itu artinya kita akan melewati. Kalau kita masih hidup, kita akan melewati masa-masa di mana meterai 1 dibuka, meterai 2 dibuka, sampai ke sangkakala yang terakhir. Nah, ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, ya, saudara-saudara, dikatakan Tuhan sendiri, Adon Yesua Hamasia sendiri turun dari sorga, dari Samai. Ya, nah jadi ketika sangkakala terakhir dibunyikan, ini ada peristiwa yang menyertai sebelum cawan murka ditumpahkan. Ya, yang pertama di Wahyu pasal 11.
Wahyu pasal yang ke-11. Ayat bukan 11, Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Jadi ketika sangkakala terakhir dibunyikan, maka yang terjadi, kalau kita baca di Wahyu pasal 11 ayat 15, di situ sangkakala yang ke-7, ya, lalu malaikat ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring dari Samayim, katanya bla 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 bla. Itu Wahyu pasal 11. Seterusnya terjadi pasal 12, ya, 13, sebelum cawan murka ditumpahkan oleh Bapa Yahweh atas bumi. Nah, pasal 14 menceritakan bahwa Yesua, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi Yesua pada waktu itu sudah menginjakkan kakinya di bukit Sion, saudara-saudara. Ya. Dan sementara bagian lain tadi kita sudah baca bahwa pada saat Yesua datang, maka mereka yang mati dalam Yesua, yang percaya kepada Yesua, dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup diubahkan. Tapi ada kata-kata diangkat. Nah, ini istilah yang memang masih dalam perdebatan, masih dalam pembicaraan, saudara-saudara. Karena ada yang berkata tidak ada yang namanya pengangkatan atau rapture, karena ketika kita diubah dan yang mati dibangkitkan, maka kita tetap pada posisi yang dimana kita berada. Tapi tubuh kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Sementara Yesus sudah menginjakkan kakinya di bukit Sion. Jadi artinya tubuh kemuliaan yang kita miliki, yang kita kenakan, yang diberikan kepada kita oleh Yesus adalah tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi pemahaman kita, pengertian kita, tafsiran kita sampai hari ini adalah bahwa ketika Yesus datang, maka yang terjadi, kita yang masih hidup diubah, yang mati dibangkitkan. Nah, proses yang namanya diangkat itu masih dalam pergumulan, masih dalam perdebatan, masih dalam perenungan. Ya, apakah istilah rapture atau diangkat itu gambarannya seperti apa? Kita masih terus gumuli, masih terus merindukan hikmat dari Bapa Yahweh untuk kita bisa menafsirkannya dengan tepat. Ya. Jadi dengan tubuh kemuliaan maka kita akan bisa mengalami seperti yang dialami oleh Filipus, ya, ketika dia mengadakan KKR di Korintus. Tiba-tiba dia dibawa oleh malaikat untuk berada bersama dengan sida-sida di satu tempat, dan dengan tiba-tiba. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi mengenai pemahaman kita dulu bahwa ketika Yesus datang maka kita diangkat dan kita akan bersama-sama di sorga, ya, mengadakan pesta kawin anak domba, itu menjadi sesuatu yang kita harus renungkan lagi. Karena pada waktu setelah sangkakala ke-7 dibunyikan, Yesus sudah menginjakkan kakinya di bukit Sion. Bagaimana mungkin kita dalam waktu yang bersamaan kita ada di Samayim menghadiri pesta pernikahan anak domba. Ya, itu saja tambahan dari saya untuk melengkapi apa yang saya sudah sempat sampaikan kepada saudara tentang Yom Yahweh. Yuk, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita bangkit berdiri, saudara. Kita
berdoa mengucap syukur kepada Bapak Yahweh untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan saya akan melepaskan doa berkat buat semua kita. Kita baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu seba samayim, yitkadas meka, tavo malkuteka, yaser tsoneka, kibas samayim, ken baaretz, et lehem kukenu, et lanu hayom, uslat lanu, al-hakienu, kimose sokim, dan anaknu, laseras mulanu, featesienu didemasa, kimasulenu minhara kileka, abavinu, aviadonenu Yesua Hamasia Hamamlaka, featekura, feateferet, leolme, olame, amin. Terima kasih Bapak untuk pertemuan hari ini. Betapa kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Sebelum kami mengakhirinya, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon kepadamu, kami rindu Bapa, agar berkat-Mu tercurah buat anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Perlindungan-Mu berlaku atas setiap mereka. Mereka aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Engkau yang menjaga dan memelihara mereka dari segala hal, termasuk dari wabah yang sedang melanda Indonesia, COVID-19. Ada kesehatan yang sempurna buat mereka, karena pemeliharaan Bapak Yahweh buat kami yang percaya kepadamu sempurna adanya, roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih. Berkat ekonomi juga mengalir dalam hidup mereka. Mereka bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Sekalipun sulit Bapak, tapi aku percaya Engkau yang terus memelihara setiap mereka. Juga aku berdoa buat keluarga Panji dan Foni serta Rea dan Regan. Engkau menyertai mereka, Engkau Bapa melindungi mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka. Apapun yang diperbuat tangan mereka, segalanya berhasil. Lindungi mereka, tutup bungkus oleh darah Yesua, supaya mereka tetap ada dalam perlindungan-Mu. Demikian juga buat keluarga Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel di Bali. Bapa, sertai mereka, lindungi mereka, jagai mereka. Urapi mereka, Bapa. Mereka terus ada dalam perlindungan-Mu. Mereka sehat, mereka selamat, mereka berbahagia dalam perlindungan-Mu, Bapa. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan pertemuan kami hari ini. Berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Kita akan hati dan tangan kita, Saudara. Yevareka Yahweh wa Yismereka, Yair Yahweh panaveleka wikuneka, Isa Yahweh panaveleka, Foyasem leka shalom besem Yesua Masya ben Elohim Kalim, Hakohen Nagodol, Elion Adonenu, Adonai Sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Shalom Shaferim, Shalom Shaferim, Shalom.